Gimana tanggapan Pak? Saya kira kementerian di sini independen, tidak ada melibatkan siapapun. Ya, karena lagi-lagi siapapun penyedia itu kan ada dalam e-katalog, bebas, nggak ada sebatas dan harganya transparan di situ. Jadi nggak ada yang melibatkan siapapun, ya kan? Pak, satu lagi Pak, soal isu itu beberapa waktu lalu ada isu Bapak dijadikan DPO tapi dibalik oleh Jarum. Ada nggak yang diperbaiki komitmen atau apa gitu? Kalau misalnya Bapak tidak akan kabur atau apa? Dari kemarin Nadiem ada di Jakarta, dia siap setiap waktu untuk, dia udah bilang tadi kooperatif di mana DPO, dia ada di sini sehat walafiat. Nggak benar, justru tujuan dilakukan konferensi pers ini adalah untuk menerangkan ke publik bahwa Nadiem itu akan kooperatif, menghargai kewenangan kejaksaan dan siap setiap waktu dan tidak ada dan membantah seolah-olah kabur atau kemana, ada di dalam negeri. Ya. Oke. Kalau sudah masih ada teman-teman semua, satu yang saya tekankan di sini bahwa teman-teman dan rekan-rekan semua ini adalah penghubung informasi antara kami dengan masyarakat. Nah, jadi saya mohon apabila ada hal-hal atau informasi-informasi yang berkaitan dengan kasus dan klien kami, tolong konfirmasi ke saya sebagai penasihat hukum beliau. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak benar, Anda malah tulis hal tersebut dan kasus ini jadi tambah jauh dari substansi yang sebenarnya. Oke, sekali lagi sebagai penutup, ya sekali lagi yang paling basic yang kalian pahami adalah Nadiem tidak pernah merubah kajian, ya, karena kajian yang sebelum kementerian itu sama untuk proyek ini, dua proyek yang berbeda, ya, jadi nggak bisa dikaitkan satu sama lain. Itu inti pokoknya di situ, karena katanya unsur permufakatan jahatnya itu di situ, merubah kajian bahwa seolah-olah dulu tidak cocok untuk Indonesia dipaksakan cocok, ternyata memang untuk daerah tertinggal memang tidak cocok, itu benar. Tapi kajian uji coba yang dilakukan mereka, proyek dia ini adalah untuk daerah yang memang cocok dan sudah dikonfirmasi oleh BPKB secara tertulis. Terakhir, biar kita selesai. Iya, Pak Nadiem mau tanya aja terkait staf sus itu. Tadi Pak Menteri bilang dari Kejagung bilang ada pembukaan jahat soal pengadaan. Apakah ketika staf sus itu memang mendapat perintah atau arahan dari Pak Nadiem untuk terlibat langsung dalam pengadaan, Pak, di Promus? Kalau mengenai staf sus itu kan ini kan ada panitianya resmi, ya, ya tidak ada kaitan ke sana, ya. Bentar ya, bentar, sorry. Ada bentar. Nggak ada itu benar-benar bahwa ini kan ada namanya tim apa? Ada tim, ya, yang tentu bukan tidak dikontrol oleh staf khusus tersebut, ya. Saya kira udah ya. Pak, staf susnya itu sebelum dipanggil kemarin sempat ada komunikasi ke Pak Nadiem. Kenapa? Dipanggil sama Kejagung, staf sus itu juga sempat ada komunikasi ke Pak Nadiem. Saya kira yang ada koordinasi antara Pak Nadiem dengan Hotman Paris dan Pak Ali. Yang koordinasi dengan yang lain tidak ada. Ya. Oke, jangan nanya itu aneh-aneh deh kamu. Mancing aja loh. Saya kira udah cukup. Terakhir, ya, biar puas semuanya. Yang 500 itu di daerah 3T sebelumnya kan, di menteri sebelumnya. Kalau di Mas Nadiem sendiri berarti 500 di daerah yang ada akses internet. Mungkin saya klarifikasi, itu bukan uji coba, di masa saya bukan uji coba, tetapi kajian mendalam perbandingan berbagai operating system yang dilakukan dengan jangka waktu yang cukup lama. Dan hasil dari kajian tersebut menjadi konsiderasi untuk keputusan untuk menentukan spek. Karena jangan lupa, di Kemendikbudristek kewenangannya adalah untuk menentukan speknya saja, bukan penentuan harga, bukan penentuan penyedia vendornya siapa saja. Terima kasih. Kalau boleh mungkin saya ucapkan apresiasi. Ya. Saya ingin